Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Dalam pengejaran ini, pria bintang 7 puncak yang bernama Xiuran itu paling dekat dengan Xiaoyan. Meskipun kecepatan Xiaoyan sudah menakutkan, tetapi Xiuran memiliki keunggulan dalam hal Daoki. Secara alami dia 1 poin lebih cepat dari Xiaoyan. Orang ini sebenarnya hanya Dewa Bintang 6. Sungguh memalukan untuk dikatakan. Dewa Bintang 6 yang sepele sebenarnya dapat mencuri barang di bawah hidungku. Orang ini harus mati, ucap Xiuran berkata dengan suara dalam. Dan suaranya mencapai di telinga Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan tidak berkurang, melainkan meningkat tajam. Menghadapi kemarahan Xiuran itu, Xiaoyan tidak menjawabnya. Dia terus menjarah ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, menembus berbagai rintangan di hutan dan kemudian menutupi auranya dengan kekuatan jiwa domain. Meskipun Xiuran tidak pernah kehilangan jejaknya, tetapi kekuatan jiwa domain Xiaoyan juga mempersulit pengejarannya. Tetapi pada saat ini aura yang kuat datang dari depan dan beberapa sosok muncul memblokir jalan Xiaoyan. Hati Xiaoyan terkejut dan dia buru-buru menggunakan Yobeng untuk melarikan diri. Orang-orang ini jelas merupakan panggilan Xiuran untuk mendapatkan dukungan. Dan jumlah orang yang mengejar Xiaoyan saat ini meningkat lagi. Operasi gila-gilaan ini tidak ada cara bagi Xiaoyan untuk melawan mereka kecuali menggunakan avatar leluhur iblis kuno. Namun Xiaoyan tidak ingin menggunakan avatarnya. Lagi pula masalah ini masih belum mencapai titik di mana dia harus menggunakannya. Bahkan jika orang-orang ini sangat kuat akan membutuhkan banyak kesabaran untuk benar-benar menangkap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan bersembunyi di hutan batu lagi. Dan kerumunan mulai mencarinya di hutan batu dengan teliti. Kakak Xiuran, orang ini sangat aneh. Bisa menyembunyikan auranya di hadapan kami itu berarti dia memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Mengapa kita tidak menyampingkan masalah ini dulu sampai surga dewa pembunuhan tingkat 2 berakhir? Kita telah membuang banyak waktu hanya untuk mencarinya. Meskipun nilai 2 kristal energi itu memang menarik, tetapi di sini tidak kekurangan binatang kuno. Dengan kekuatan kita seharusnya bukan hal yang sulit untuk mendapatkan beberapa lagi. Jadi tidak perlu terus menghabiskan banyak waktu bersamanya, ucap seorang pria di samping Xiuran. Tidak, aku harus menemukan orang ini. Kalau tidak, hal semacam ini akan mempermalukan wajahku di alam besar Kiau. Dia hanyalah Dewa Bintang 6 dan dia hanyalah sampah dari perspektif auranya. Jika aku menangkapnya, aku bisa meremasnya sampai mati dengan 1 tangan, ucap Xiuran jelas sangat marah. Lagi pula hal ini akan menjadi lelucon besar mengingat kekuatannya yang sudah mencapai puncak Dewa Bintang 7 yang telah kecolongan oleh Dewa Bintang 6 tahap awal. Jika hal-hal seperti itu tersebar, itu pasti akan membuatnya kehilangan muka, terutama untuk para pesaingnya. Hal seperti itu pasti akan menjadi kata-kata untuk membasuhnya. Jadi Xiuran tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Pada saat ini Xiaoyan sedang bersembunyi di sebuah gua batu untuk beristirahat sebentar. Kekuatan jiwa domain menyelimuti sekitarnya. Selama puncak batu ini tidak rusak atau tidak didekati, hampir tidak mungkin untuk menemukan Xiaoyan. Namun mereka tahu bahwa Xiaoyan ada di hutan ini, dan mereka benar-benar mengelilingi daerah sekitarnya. Dengan jumlah mereka hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan keberadaan Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Wu Zhen dengan cemas. Ada terlalu banyak Dewa Bintang 7. Jika kita melawan mereka secara langsung, tidak ada peluang untuk menang. Kecuali jika avatar leluhur iblis kuno bergerak, ucap Xiaoyan. Leji di sampingnya tidak berbicara. Dia sepenuhnya mematuhi pengaturan Xiaoyan. Tidak peduli apapun, dia memiliki kepercayaan 100% pada Xiaoyan. Pada saat ini segel tangan Xiaoyan mulai bergerak. Api guntur di tubuhnya melonjak dan lapis demi lapis formasi perlahan muncul di bawah kakinya. Leji, pinjam kekuatan gunturmu. Meskipun formasi api gunturku hanya dapat menahan mereka secara singkat, tetapi penundaan singkat ini sudah cukup untuk kita melarikan diri dari sini, ucap Xiaoyan.
Leje menganggukkan kepalanya lalu kekuatan guntur keluar dari tubuhnya. Sementara Xiaoyan mengaktifkan formasi api guntur, tiba-tiba saja suara derap kaki terdengar dari luar. Jelas mereka telah mencurigai gua batu ini dan mereka berencana untuk menjungkir balikan tempat ini. Dengan ledakan keras, gua batu tempat kelompok Xiaoyan bersembunyi langsung meledak. Dan sosok ketiganya segera terekspos di depan semua orang. Ups, ucap Wuzhen tersenyum pahit. Mereka di sini, ucap orang yang menemukannya langsung berteriak. Wuzhen menggerakkan tubuhnya dan menendangnya terbang. Tetapi panggilan itu sudah mencapai telinga semua orang dan Xiuran langsung melesat datang. Semua orang juga langsung datang memblokir jalan pelarian Xiaoyan. Ini sangat menarik. Kamu telah memprovokasi begitu banyak tim sekaligus. Aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar berani. Hanya 3 orang dengan kekuatan 2 Dewa Bintang 6 dan 1 Dewa Bintang 5. Hahaha, aku tidak tahu dari mana datangnya keberanianmu itu. Ucap Xiuran melangkah maju. Sekarang bahkan jika kamu menyerahkan kristal energi itu, kamu masih akan mati. Ucap Xiuran, aura bintang 7 puncak meletus dari tubuhnya. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Xiuran langsung memulai serangan. Diikuti oleh selusin sosok Dewa Bintang 7 tahap awal. Jelas bahwa mereka sudah sangat kesal dengan Xiaoyan dan mereka ingin langsung mencabik-cabiknya. Semua orang sangat antusias. Maka aku akan memberimu hadiah besar lainnya. Ucap Xiaoyan sedikit tersenyum melihat mereka semua seperti binatang buas kelaparan. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, formasi api guntur muncul dari kaki mereka, menutupi mereka semua dengan paksaan yang kuat. Semua orang terkejut dan buru-buru mundur. Tetapi Xiaoyan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk pergi. Kekuatan jiwa Daoman menyapu semua orang dan pada saat yang sama pupil mata Xiaoyan berputar liar. Melihat lingkaran cahaya ini, ekspresi Xiuran menjadi gelap. Meskipun dia sepenuhnya siap untuk pertahanan, tetapi dia masih kehilangan kesadarannya lagi. Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga jatuh ke dalam keadaan halus ketika cahaya menyilaukan meletus dari mata Xiaoyan. Sementara mereka terjebak oleh Yao Beng Xiaoyan, pada saat itulah formasi api guntur terbentuk. Kekuatan intens dari api guntur langsung membombardir semua orang di dalamnya. Ketika mereka sadar kembali, mereka menggunakan doki mereka dan api guntur ini dapat dengan mudah dipatahkan. Namun itu sudah terlambat. Setelah mereka melepaskan diri, mereka hanya bisa melihat Xiaoyan sudah pergi di kejauhan. Aku bersumpah tidak akan pernah beristirahat sebelum membunuhnya. Ucap Xiuran berteriak keras. Dia bangkit lagi dengan wajah ganas dan mengejar kelompok Xiaoyan. Kali ini berita bahwa Xiaoyan mencuri kristal energi di tangan Dewa Bintang 7 Puncak telah menyebar dengan cepat. Scene diperlihatkan di suatu tempat surga Dewa Pembunuhan. Terlihat seekor binatang kuno besar jatuh dengan keras ke tanah oleh sapuan sabit hitam. Setelah itu kristal energi perlahan muncul dan ditangkap oleh seorang gadis cantik. Gadis itu mengenakan baju hitam dan memiliki rambut berwarna putih. Apa yang paling menakjubkan adalah matanya berwarna merah, yang tampak berbeda seperti gadis pada umumnya. Dia berjalan memegang sabit kematian seukuran manusia di satu tangannya dan berhenti tepat di depan seorang wanita dengan postur elegan dan pakaian berwarna biru sederhana. Keganasan yang dimiliki gadis itu langsung melunak ketika dihadapkan oleh wanita bergaun biru di depannya. Meskipun wanita ini mengenakan gaun yang sederhana, tetap saja sulit untuk menyembunyikan kecantikannya. Seutas pita sutra lavender diikat di dadanya. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambutnya yang panjang sedikit berkibar. Yueli, kamu sudah membunuh 3 binatang kuno. 3 kristal energi ini sudah cukup untuk diserap ibu. Ucap wanita lembut itu kepada gadis di depannya yang ternyata adalah Xiao Yueli, yaitu putri ketiga Xiaoyan. Dan wanita yang mengenakan gaun biru sederhana tidak lain adalah Sun Er. Ibu, kamu jangan khawatir. Aku pasti akan pergi dan menanyakan keberadaan ayah. Jika mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan memenggal kepala mereka. Ucap Yueli. Meskipun dia telah tumbuh dewasa tetapi sifat kekanak-kanakannya masih ada. Sun Er lalu berkata, tanyakan saja kepada mereka dengan jelas. Tidak perlu membunuhnya. Sudah berapa kali ibu mengatakan kepadamu? Sebagai perempuan tidak boleh terlalu berdarah dingin. Ucap Sun Er. Xiao Yueli cemberut dan tidak berani membantah satu suara pun. Pada saat ini terlihat 6 orang datang kemudian berlutut di depan keduanya. Semuanya menatap Yueli dengan ketakutan. Apakah kamu sudah menemukannya? Jika kamu tidak dapat menemukannya, maka lupakan saja. Meskipun ibuku tidak suka membunuh, tetapi karena kamu tidak menemukan keberadaan ayahku, maka tidak perlu lagi membiarkan kalian hidup. Ucap Yueli mengepalkan sabit kematian di tangannya.
Tatapannya dingin dan energi hitam segera mengalir dari mata merah mudanya. Melihat ini, pemimpin itu segera berkata dengan gemetar, "Leluhur kecil, tolong tunggu sebentar. Kami sudah menemukannya. Dia sedang diburu oleh sekelompok orang, dan dia saat ini berada di Tenggara." Ucap pemimpin itu, butiran keringat sudah membasahi dahinya. "Berapa kali aku berkata, jangan panggil aku leluhur kecil, panggil aku ratu. Apa kau mengerti?" Ucap Yueli. Segera ledakan aura yang mendominasi meletus dari tubuhnya. Semua orang yang sudah gemetar menjadi semakin gemetar. Orang-orang ini tidak lain adalah kelompok orang dari Istana Ular Tank yang menawarkan hadiah buronan untuk menangkap Xiaoyan. "Dimengerti Yang Mulia Ratu, tolong maafkan aku," ucap pemimpin itu berlutut. Orang-orang ini sudah menderita luka serius karena siksaan Xiao Yueli, dan mereka saat ini sangat ketakutan. "Sekarang bawa kami ke lokasi ayah," ucap Xiao Yueli. Semua orang buru-buru mengangguk. Bagi mereka, selama mereka dapat melarikan diri dari cengkeraman Xiao Yueli, maka mereka akan melakukan apa saja. Setelah berbicara, mereka terbang ke udara memimpin Xiao Yueli dan Sun Er menuju ke tempat Xiaoyan. Ada senyuman lembut di wajah halus Sun Er. Dia sudah lama tidak bertemu Xiaoyan dan dia sangat merindukannya. "Xiaoyan Gege, aku akhirnya akan melihatmu," gumam Sun Er. Detak jantungnya mulai meningkat saat ini. Wajahnya yang halus menunjukkan 2 rona merah. Xiao Yueli juga tersenyum ketika melihatnya. Scene berganti. Pada saat ini di lembah tertentu kelompok Xiaoyan telah disusul lagi. Sepertinya kamu sudah tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kamu sudah membuang banyak waktuku. Aku sangat tertarik dengan cahaya putihmu dan aku ingin melihat apa itu," ucap Xiuran mendengus dingin. Mereka semua telah mengejar Xiaoyan selama beberapa hari, dan mereka semua kelelahan. Terutama adalah bagaimana kelompok Xiaoyan telah mempermainkan mereka dengan formasi api guntur, yang membuat semua orang semakin marah. Pada saat ini beberapa dewa bintang 7 menembak langsung ke arah ketiga Xiaoyan. Tetapi angin kencang tiba-tiba terdengar dan terlihat 2 pedang meraung lewat, yang segera membuat beberapa orang ini harus mandek. Baru saat itulah semua orang melihat sesosok muncul memegang 2 pedang dengan tatapan tajam. "Jiansu," ucap terkejut Xiaoyan dan Wuzen. "Maaf, aku sedikit terlambat," ucap Jiansu datang ke sisi Xiaoyan. "Situasi ini agak buruk. Aku khawatir kamu datang pada waktu yang salah. Diperkirakan akan ada perkelahian besar," ucap Xiaoyan tertawa pahit. "Itu benar. Kebetulan bahwa aku juga ingin menguji kekuatan pedang hantuku," ucap Jiansu tidak takut sama sekali. Xiaoyan juga menyadari bahwa pedang panjang di tangan kiri Jiansu telah berubah dari sebelumnya. Energi roh jahat yang kuat memancar dari pedang itu. Tetapi setelah semua orang mendeteksi aura Jiansu, mereka semua tersenyum dingin. Aku bertanya-tanya mengapa bala bantuan datang. Ternyata itu hanya Dewa Bintang 7 tahap awal. Kamu hanya bermimpi jika ingin mengubah situasi. Tetapi karena kamu juga merupakan temannya, maka tidak masalah untuk menguburmu bersama mereka, ucap Xiuran mencibir. Daoki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Selusin Dewa Bintang 7 juga mengelilingi kelompok Xiaoyan satu demi satu. Dan tidak mungkin bagi mereka untuk terjebak oleh formasi api guntur Xiaoyan lagi. Harus mati, berani merebut barang-barang dari toko alam tingkat atas. Semuanya, bunuh mereka dan aku akan membagi rata harta yang mereka miliki, ucap Xiuran dengan keras. Setelah berbicara, Xiuran memimpin semua Dewa Bintang 7 bergerak menuju Xiaoyan. Tetapi pada saat krisis ini, suara hembusan angin yang menembus ruang muncul lagi. Ketika mereka berbalik, mereka melihat cahaya hitam besar. Cahaya hitam itu melolong dan bergegas menuju Xiuran dan kerumunan. Ekspresi semua orang berubah secara drastis. Mereka berbalik untuk melawan cahaya hitam yang memancarkan fluktuasi menakutkan ini. Namun beberapa orang termasuk Xiuran terkena cahaya hitam tanpa jeda dan dada mereka langsung robek, memperlihatkan luka yang sangat mengerikan di dada mereka. Saat berikutnya sabit hitam muncul di depan semua orang. Baru kemudian sesosok perlahan muncul dan hanya duduk untuk bersila di atas sabit hitam itu. Pupil mata semua orang menyusut termasuk Xiaoyan. "Ini Yueli," ucap terkejut Xiaoyan melihat sosok cantik duduk di sabit hitam dengan postur menghadapnya. "Hei ayah, putrimu terlambat," ucap Yueli senyum lucu muncul di wajahnya yang lembut dan imut. Seperti hantu yang pintar ketika menunjukkan senyum yang paling polos. Setelah Xiaoyan terkejut sejenak, ekspresi kegembiraan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di wajahnya. Tidak ada yang membuatnya lebih bahagia daripada melihat putrinya. Tentu saja tidak hanya sebatas itu. Ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya lagi, wajahnya yang tersenyum sekali lagi membeku.
Itu karena di belakang Xiao Yueli dia melihat wajah cantik yang paling dia rindukan. Dan senyum lembut itu seperti anak panah yang menusuk hati Xiaoyan. Rambut panjang dan halus jatuh seperti air terjun di pinggangnya. Ribuan tahun telah berlalu sejak mereka tidak bertemu, dan sepertinya tidak ada yang berubah. Melihat wajah Xiaoyan, wanita itu juga melepaskan senyumannya yang selama ini hilang. Wanita yang tampak seperti dalam lukisan itu perlahan mendatangi Xiaoyan, mengulurkan tangannya yang seputih sutra dan mendarat di atas kepala Xiaoyan, merapikan rambutnya yang berantakan. Mata yang acuh tak acuh untuk waktu yang tidak diketahui ini akhirnya meleleh. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yueli melihat Sun Er seperti itu. "Xiaoyan gege," ucap Sun Er. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok cantik Sun Er jatuh ke dalam pelukan Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan sulit untuk berbicara. Dia mengulurkan tangannya hanya untuk memeluk Sun Er dalam-dalam, seolah melebur ke dalam tubuhnya sendiri. Ekspresi Lei Ji sedikit berubah ketika dia melihat ini. Dia menatap Sun Er dan sedikit linglung untuk beberapa saat. Ternyata istrinya adalah orang seperti ini. Tidak heran matanya acuh tak acuh kepada wanita lain. Dia memang cantik, ucap Lei Ji bergumam dengan suara rendah. Tetapi ada juga sedikit kekecewaan di hatinya. Di sisi lain dia juga tahu posisinya. Tidak mungkin mendapatkan tempat di hati Xiaoyan. Dia bukan Shizun. Lei Ji terus mengingatkan dirinya sendiri. Tetapi matanya masih bergetar dan dia tidak punya pilihan selain memalingkan muka. Xiao Yueli juga menunjukkan kebahagiaan melihat ayah dan ibunya bertemu lagi. Pada saat yang sama, Xiuran dan yang lainnya segera bangkit untuk melarikan diri. Tetapi sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Pertama, kalian tidak diizinkan untuk bergerak. Kedua, jika ada yang berani pergi maka kalian akan tahu setelah mencobanya. Ucap Xiao Yueli, suaranya seperti guntur di telinga semua orang, membuat Xiuran dan yang lainnya langsung menghentikan tubuhnya. Meskipun luka di dadanya sembuh dengan cepat, tetapi dia tidak berani mengabaikan ancaman Xiao Yueli. Semua orang tetap di sini. Tanpa izin ayah tidak ada yang diizinkan pergi, ucap Xiao Yueli. Tetapi orang-orang yang agak jauh sepertinya yakin bahwa mereka bisa lolos dari jangkauan Yueli. Dan mereka siap untuk berlari kencang. Beberapa idiot, ucap dalam hati Xiuran. Saat berikutnya dia mendengar suara angin kencang dari belakangnya. Ketika Xiuran membalikkan tubuhnya, dia menemukan bahwa sosok yang duduk bersila di sabit kematian sudah menghilang. Saat berikutnya, sabit hitam langsung membelah beberapa orang yang hendak melarikan diri itu. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut tidak terkecuali Xiuran. Rasa tidak nyaman yang kuat ini datang dari wanita yang memegang sabit kematian. Terlebih lagi, Xiuran juga melihat di kejauhan bahwa masih ada 6 sosok yang berlutut tidak berdaya di sana. Bukankah mereka dari Istana Ular Tank? Mungkinkah mereka juga diculik? Ucap terkejut Xiuran di dalam hatinya. Pada saat ini wajah orang-orang dari Istana Ular Tank terlihat menyedihkan. Dan mereka sama sekali tidak berpikir untuk berani membuat masalah. Ada 2 dewa bintang 7 tahap puncak dari Istana Ular Tank. Dan bahkan mereka telah menjadi tawanannya. Seberapa kuat sebenarnya wanita ini? Ucap dalam hati Xiuran terguncang. Pada saat ini setelah Yueli memusnahkan beberapa orang yang ingin melarikan diri itu, dia kembali di dekat Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ayah, ibu, berapa lama kamu berencana untuk berpelukan? Setidaknya singkirkan orang-orang ini terlebih dahulu sebelum kamu terus berbicara tentang cinta. Ucap Xiao Yueli berkata dengan tidak senang saat melihat 2 orang yang masih tidak berniat untuk melepaskan diri. Baik Xiaoyan dan Sun Er terbatuk 2 kali karena malu. Tetapi Sun Er masih bersarang di pelukan Xiaoyan, dan lengan Xiaoyan juga melingkarinya, membuat Xiao Yueli menampar dahinya sendiri. Kalian sudah cukup, tidak perlu menunjukkan kasih sayang di depan putrimu. Itu akan terlihat seperti kecelakaan ketika melahirkanku. Ucap Xiao Yueli dengan bibir cemberut. Hahaha, aku benar-benar merindukan kalian berdua. Ngomong-ngomong, mengapa kalian datang ke tempat seperti ini? Ucap Xiaoyan. Ibu Sun Er ingin meningkatkan kekuatannya. Setelah memikirkannya dengan cermat, tempat surga pembunuhan sangat cocok. Jadi aku membawa ibu ke sini. Ketika kami memasuki surga pembunuhan, kami mendengar bahwa nama ayah juga ada di sana. Dan kami langsung mencarimu. Ucap Xiao Yueli. Setelah mendengar ini, Xiaoyan memandang Sun Er lagi. Dia terkejut ketika menyadari bahwa aura Sun Er sudah mencapai tingkat dewa.
Ibu Sun Er benar-benar bekerja keras agar bisa membantu ayah. Dia ingin berada di sisimu, ucap Xiao Yueli terus berbicara. Wajah cantik Sun Er memerah. Xiaoyan mengerti betapa sulitnya menjadi Dewa Dao. Bahkan rela memaksakan dirinya ke surga Dewa Pembunuhan untuk membuat kemajuan. Tetapi meskipun aku bekerja keras, sepertinya aku masih memiliki perbedaan besar dengan Xiaoyan Gege, ucap Sun Er. Xiaoyan menepuk dahi Sun Er dengan lembut. Dia berkata, apa yang kamu katakan? Kamu sudah sangat kuat sekarang, ucap Xiaoyan juga berkata dengan sedih. Bagi kebanyakan orang di dunia ini menjadi Dewa Dao sudah sangat di luar jangkauan. Ayah, untuk orang-orang ini apakah ayah ingin aku membunuh mereka semua? Tanya Xiao Yueli. Begitu kata-kata itu keluar, mata semua orang di sekitar tiba-tiba menyusut dan tubuh mereka bergetar. Satu kalimat itu langsung membuat semua orang bergidik. Xiaoyan mengalihkan pandangannya kepada semua orang lalu berkata, tidak perlu membunuh mereka semua. Tidak juga melepaskannya begitu saja. Kali ini semua orang telah mengejarku dengan sangat bersemangat. Jika aku membiarkan mereka pergi seperti ini, itu akan terlalu murah hati. Jadi bagaimanapun juga mereka harus membayar sesuatu, ucap Xiaoyan. Apa maksud ayah? Tanya Xiao Yueli tidak mengerti. Sumber daya sekarang langka dan konsumsi pengejaran mereka cukup besar. Sebagai gantinya mereka harus memberikan 1 miliar pilki ilahi per orang, ucap Xiaoyan. Senyum muncul di wajahnya. Xiao Yueli juga tersenyum mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Lalu bagaimana jika mereka tidak mau mengeluarkannya? Tanya Xiao Yueli. Sayat mereka secara langsung, ucap Xiaoyan. Semua orang langsung pucat ketika mendengar kata-kata itu dan mulai mendobrak cincin penyimpanan mereka sendiri. 1 miliar pilki ilahi bukanlah jumlah yang kecil dan hanya beberapa eksistensi kuat yang memilikinya. Adapun Xiuran, dia tidak berdaya dan hanya bisa menyerahkan 1 miliar pilki ilahi dengan patuh kepada Xiaoyan. Yang lain bisa menukar nyawa mereka dengan 1 miliar pilki ilahi, tetapi tidak dengan kamu. Kamu harus menggandakannya, ucap Xiaoyan. Mendengar ini Xiuran langsung mengerutkan kening dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pada akhirnya dia masih mengeluarkan 1 miliar pilki ilahi lagi. Sesuai permintaanmu, cepat terima 2 miliar ini, ucap Xiuran mendengus dengan dingin. Kamu adalah ketua dari masalah ini, juga merupakan yang terkuat di antara orang-orang ini. Menurut pendapatku, kamu pasti memiliki kristal energi di tanganmu, ucap Xiaoyan tersenyum. Kamu, ucap Xiuran tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung menatap Xiaoyan dengan mata terbuka lebar. Perhatikan sikap dan matamu, kecuali jika kamu tidak menginginkan matamu lagi, ucap Yueli menyilangkan tangan di dadanya. Auranya yang kuat langsung menyelimuti Xiuran. Kelakuan ayah dan anak ini benar-benar tidak jauh berbeda, ucap Sun Er tersenyum kecil sambil menutup mulutnya. Di bawah paksaan Xiao Yueli, ekspresi Xiuran melembut lagi dan mengeluarkan kristal energi kepada Xiaoyan dengan batin tersiksa. Ayah, banyak dari mereka yang tidak memiliki 1 miliar pilki ilahi. Bunuh saja, tanya Yueli. Sangat disayangkan membunuh mereka dengan cuma-cuma. Sebagai gantinya lebih baik untuk menukar hal-hal berharga lainnya dan masalah ini akan selesai, ucap Xiaoyan. Semua orang tidak punya pilihan selain menawarkan semua barang berharga mereka satu persatu. Xiaoyan menerima semuanya dan membiarkan Ding Yue memilahnya nanti. Ayah, ngomong-ngomong mengapa mereka mengejarmu? Ucap Yueli tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini Xiaoyan berpura-pura mengambil nafas dingin lalu berkata, masalah ini adalah cerita yang panjang. Jadi mari kita persingkat. Aku bertemu 2 binatang kuno yang sangat kuat di medan bersalju. Ketika aku membunuh mereka, tiba-tiba saja orang-orang ini datang dan berniat merampok kristal energi yang aku peroleh dengan susah payah. Itu sebabnya kami memperjuangkannya dan mereka memburu kami sampai ke tempat ini, ucap Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, sontak semua orang langsung mengangkat kepala mereka satu demi satu dan menatap Xiaoyan dengan mata lebar. Ada tanda tanya di seluruh kepalanya dan semua orang memiliki ekspresi yang sama. Ayah, dari ekspresi mereka sepertinya mereka mengatakan bahwa kamulah yang mencuri kristal energi mereka, ucap Xiao Yueli menatap wajah semua orang yang tidak berani berbicara ini. Hahaha, semuanya sama. Jangan khawatir tentang detail ini. Faktanya mereka mengejar dan ingin membunuh ayah, ucap Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dan Xiao Yueli juga penuh keraguan pada saat ini. Baru saat inilah Yueli merasa sedikit bersimpati kepada semua orang. Setelah Xiaoyan menerima semua hadiah dari semua orang, dia melepaskan mereka pergi.
Kalian bisa pergi juga, ucap Xiao Yueli menoleh untuk melihat orang-orang dari istana ular tank. Mendengar kata-kata Xiao Yueli, ekspresi 6 orang dari istana ular tank tiba-tiba berbinar. Ini adalah sesuatu yang mereka impikan siang dan malam untuk bisa lepas dari cengkraman bibi kecil ini. Tetapi tepat ketika mereka akan berbalik pergi, tiba-tiba saja suara Xiaoyan terdengar. Tunggu sebentar, ngomong-ngomong siapa mereka? Mengapa mereka bersamamu? Tanya Xiaoyan. Mereka kelompok dari istana ular tank. Aku menggunakannya untuk menyelidiki keberadaan ayah, ucap Xiao Yueli. Oh, jadi kalian orang-orang istana ular tank itu. Aku baru saja berniat untuk mencarimu. Sungguh keberuntungan besar bisa menemukanmu tanpa usaha. Aku tidak tahu mengapa kalian memulai masalah denganku, ucap Xiaoyan, suaranya berangsur-angsur menjadi serius. Hati orang-orang dari istana ular tank tiba-tiba berdebar kencang. Katakan padaku, mengapa istana ular tank menawarkan hadiah untuk membunuhku? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka aku tidak keberatan untuk mengubur kalian semua di sini, ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Tidak berani tuan, kami juga disuruh oleh orang lain, ucap pemimpin kelompok istana ular tank yang bernama Fujisawa. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Xiaoyan. Tetua dari surga pembunuhan, ucap Fujisawa tidak berani berbohong. Tetua surga pembunuhan, ucap terkejut Xiaoyan. Katakan namanya, tanya Xiaoyan lagi. Dia bernama Zhao Tai, ucap Fujisawa. Apa alasan dia membunuhku? Tanya Xiaoyan. Aku benar-benar tidak tahu alasan pastinya. Kami hanya diperintahkan untuk bertindak, dan kami harap Tuan akan mengampuni kami, ucap Fujisawa. Surga pembunuhan tidak akan pernah ikut campur dalam pertempuran apapun, apalagi secara pribadi memihak orang lain. Kamu pasti berbohong, ucap Xiao Yueli tiba-tiba menatap Fujisawa dan berkata dengan tajam. Yang mulia ratu, tolong percaya padaku. Apa yang aku katakan semuanya adalah keasliannya. Memang benar bahwa ini merupakan pertama kalinya surga pembunuhan melakukan hal seperti itu. Adapun alasan spesifiknya kami masih tidak tahu, ucap Fujisawa. Zhao Tai, nama yang sangat asing. Kami tidak menyinggung surga pembunuhan. Mengapa dia memberikan perintah membunuhku? Dan dia bahkan tidak ragu untuk menggunakan kekuatan yang begitu besar. Aku khawatir masalah ini tidak mudah. Pasti ada sesuatu di balik ini, ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menghembuskan nafas lalu berkata lagi. Lupakan saja, biarkan orang-orang ini pergi. Tidak perlu menyelidiki beberapa hal. Apa yang harus datang akan selalu datang. Aku yakin tidak akan lama bagi kita untuk mengetahuinya, ucap Xiaoyan melambaikan jubahnya. Fujisawa menghembuskan nafas lega setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan Xiao Yueli lalu memimpin timnya untuk pergi. Tunggu sebentar, ucap Xiaoyan. Fujisawa berbalik hanya untuk melihat senyum di wajah Xiaoyan. Dia mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan 1 miliar pil ki ilahi sebelum pergi. Panen kali ini tidak kecil, ucap Xiaoyan melihat selusin cincin penyimpanan di tangannya. Peran pil ki ilahi masih sangat besar. Setiap pertempuran membutuhkan pil ki ilahi sebagai sumber pengisian Daoki. Xiaoyan juga mengeluarkan 2 kristal energi dari 2 binatang kuno yang dia curi. Terakhir kali sangat mendesak dan Xiaoyan belum sempat memeriksa kristal energi dengan cermat. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa kristal energi dari 2 binatang kuno ini memancarkan sinar 7 warna. Adapun 3 kristal energi yang ia peroleh dari syuran barusan, itu hanya memancarkan 4 warna. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk menyerapnya dan mendistribusikan 3 kristal energi 4 warna pada Wu Zhen. Melihat ini, senyum di wajah Wu Zhen menjadi luar biasa cemerlang. Baginya memiliki kristal energi 4 warna sudah sangat membantunya. Dan dia tidak akan serakah untuk mendambakan kristal energi 7 warna di tangan Xiaoyan. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada Sun Er kemudian memeluknya dengan erat. Sun Er, kamu pasti sangat menderita, gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Dibandingkan dengan Xiaoyan gegap, penderitaan Sun Er bukanlah apa-apa, ucap Sun Er matanya menjadi merah. Mereka berpisah sejak pertempuran di turnamen bintang Hongmei. Berita bahwa Xiaoyan tewas dalam penyergapan aliansi abadi telah membuat Sun Er menangis setiap malam. Untungnya Raja Tianzang selalu mengatakan bahwa Xiaoyan masih hidup. Dan justru karena inilah yang membuat Sun Er menjadi gila untuk berlatih. Dia tidak bisa lagi duduk diam. Dia bertekad untuk menjadi lebih kuat seperti dulu. Setidaknya cukup kuat untuk membantu suaminya. Xiaoyan Gege, kamu benar-benar telah menempuh perjalanan jauh. Bisakah kamu berhenti? Dan tolong tetaplah bersama Sun Er, ucap Sun Er. Kata-kata Sun Er menyentuh hati Xiaoyan.
Dia bisa memahami suasana hati Sun-er. Xiaoyan tidak berbicara, tetapi langsung mencium kening Sun-er dengan penuh kasih sayang. Ciuman ini adalah cinta abadi Xiaoyan di sepanjang hidupnya. Ikuti aku mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan baik, ucap Xiaoyan. Ayah, guru mengatakan bahwa Yueli dan ibu tidak bisa mengikuti ayah. Itu akan sangat berbahaya, ucap Yueli. Mata Xiaoyan bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Raja Tianzhan benar. Meskipun dia telah menembus Dewa Bintang 6, tetapi Xiaoyan akan menghadapi dua musuh yang sangat sulit di depannya, yaitu Aliansi Abadi dan Istana Surga Manusia. Bahkan jika dia membunuh beberapa yang mulia surga dari Aliansi Abadi, tetapi itu tidak cukup mempengaruhi kekuatan Aliansi Abadi. Xiaoyan tinggal di Aliansi Abadi untuk waktu yang lama. Dan dia dengan sangat jelas memahami bahwa yang mulia surga yang didirikan oleh Aliansi Abadi hanya mekanisme untuk menyeimbangkan kekuatan Aliansi Abadi. Dia juga tahu bahwa setelah kematian yang mulia surga, maka yang mulia surga baru akan segera muncul. Jadi kematian satu atau dua yang mulia sama sekali tidak mempengaruhi kekuatan Aliansi Abadi. Semua orang tahu bahwa selain status yang mulia surga, ada juga penatua penegak hukum yang lebih kuat. Contohnya adalah Zhongbo dari surga ke-9. Yang lebih kuat dari status yang mulia surga. Dan setelah penatua penegak hukum ada juga status wakil pemimpin di Aliansi Abadi. Apalagi jumlah mereka tidak sedikit. Tentu saja terlepas dari itu semua, ujung tombaknya masih berada pada pemimpin Aliansi Abadi Jin Taiwei yang sudah mencapai keabadian kaisar. Adapun Xiaoyan yang membunuh beberapa yang mulia dari Aliansi Abadi, sebaliknya itu hanya membuat Aliansi Abadi marah. Dengan kekuatannya saat ini sangat mustahil bagi Xiaoyan melindungi Sun-er. Terlebih lagi setelah tiba di surga Obatro, Xiaoyan menyadari kekuatan misterius yang bernama Istana Surga Manusia. Zalo mengatakan bahwa Istana Surga Manusia dulunya didirikan oleh Shizun dan sekarang dikendalikan oleh kekuatan misterius. Dengan Istana Surga Manusia dan Aliansi Abadi sebagai musuh besarnya, bagaimana dia harus melindungi Sun-er secara komprehensif? Xiaoyan Gege, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Sun-er tidak pernah takut akan hal-hal berbahaya apapun. Aku hanya tidak ingin berpisah darimu. Selain itu, Sun-er akan berjuang keras untuk berkultivasi dan melakukan yang terbaik agar tidak menghambatmu, ucap Sun-er. Gadis bodoh, kamu tidak pernah jadi hambatanku sama sekali. Dengan bakatmu, kamu pasti bisa menjadi lebih kuat, ucap Xiaoyan. Aku benar-benar minta maaf. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak mengendalikan emosiku dengan baik, ucap Sun-er menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum. Aku pikir dua kristal energi ini akan sangat membantu kultivasimu. Kamu bisa menyerapnya di sini dan aku akan menjagamu, ucap Xiaoyan tidak ragu ketika menyerahkan dua kristal energi 7 warna. Meskipun dia juga membutuhkannya, tetapi dia akan mengorbankan apapun yang dia miliki untuk Sun-er. Adapun untuk dirinya sendiri, dia sudah menempatkannya di posisi kedua dan sepertinya tidak ada yang penting lagi. Melihat kristal sumber 7 warna di tangan Xiaoyan, Sun-er berhenti sejenak sebelum berkata, kristal energi ini aku juga memilikinya, ucap Sun-er. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan 5 kristal energi 7 warna. Dan bahkan ada juga kristal energi 8 warna. Sudut mulut Xiaoyan berkedut ketika dia melihat ini. Seolah-olah 2 kristal energi 7 warna di tangannya kehilangan keistimewaannya dibandingkan milik Sun-er. Setelah memasuki tempat ini, Yueli menuntunku untuk membunuh beberapa binatang kuno. Apakah Xiaoyan Gege membutuhkannya? Aku bisa memberikan semuanya kepada Xiaoyan Gege. Sekarang dengan kekuatanku hal-hal seperti itu benar-benar membuang-buang harta, ucap Sun-er tersenyum lembut. Xiaoyan tidak pernah merasa senyaman ini. Matanya tidak bisa berhenti menatap wajah cantik Sun-er. Pertunjukan kasih sayang berskala besar ini juga membuat Xiao Yueli menepuk dahinya berulang kali. Perasaan bahwa dia hanya terlahir kecelakaan sekali lagi tumbuh lebih kuat. Ayah, ibu, putrimu akan cemburu, ucap Xiao Yueli. Xiaoyan segera sadar kemudian terbatuk 2 kali. Setelah itu dia mendorong kristal energi di tangan Sun-er dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, Sun-er harus menyerapnya sendiri. 2 kristal energi di tanganku sudah cukup bagiku, dan kita akan sama-sama menyerapnya. Yueli, kali ini kamu harus melindungi kita selama retret, ucap Xiaoyan. Baik, pokoknya putri kalian hanyalah sebuah kecelakaan, ucap Xiao Yueli cemberut. Meskipun dia tampak cemberut, tetapi nyatanya dia sangat bahagia di dalam hatinya. Itu karena Xiao Yueli belum pernah melihat ibunya begitu bahagia. Senyum cerah itu hanya pecah ketika dia bertemu ayahnya.
Ketika Sun-er mengalihkan pandangannya pada Wuzhen, Leiji, dan Jiansu, ketiganya langsung tersenyum saat melihat Sun-er. Izinkan aku memperkenalkannya. Mereka semua adalah temanku. Namanya Leiji. Dia memiliki pencapaian guntur yang sangat tinggi, ucap Xiaoyan. Leiji memandang Sun-er kemudian mengulurkan tangannya. Keduanya berjabat tangan dan mengangguk sebagai isyarat. Meskipun Leiji tersenyum, tetapi ada sedikit kekecewaan di hatinya ketika Xiaoyan mengucapkan kata teman. Sepertinya kita hanya sebatas teman, tidak akan pernah lebih. Itu juga bagus, tanya Leiji dan menjawabnya sendiri. Meskipun ada sedikit kepahitan di hatinya, tetapi dia masih menunjukkan senyum lembut di wajahnya. Dan Yueli yang berada di samping menyipitkan matanya setelah melihat Leiji, seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran Leiji. Tapi Xiao Yueli tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu Xiaoyan memandang Jiansu untuk melanjutkan. Ini adalah Jiansu. Tidak ada keraguan tentang keterampilan pedangnya. Dia benar-benar kuat, ucap Xiaoyan. Aku telah membayangkan betapa cantiknya istrinya. Tetapi ketika aku melihatnya hari ini, aku menyadari bahwa imajinasiku masih terlalu terbatas. Ucap Jiansu mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Setelah memperkenalkan Leiji dan Jiansu, Xiaoyan memandang Wuzhen yang terakhir. Namanya adalah Wuzhen, ucap Xiaoyan. Hah? Hanya itu? Ucap Wuzhen tiba-tiba memiliki garis hitam. Mungkinkah dia tidak memiliki nilai sehingga diperkenalkan secara singkat? Xiaoyan lalu berkata, ini istriku bernama Sun-er. Dan yang terlihat nakal ini adalah putri ketigaku. Yueli, kemarilah dan menyapa para seniormu, ucap Xiaoyan. Xiao Yueli menunjukkan senyum main-main dan menyapa semua orang dengan sopan satu persatu. Meskipun Yueli biasanya melakukan sesuatu dengan sembarangan, tetapi dia masih memiliki etiket yang baik. Xiaoyan, putrimu tampaknya lebih kuat darimu. Aku menyarankanmu agar membuat beberapa anak lagi. Dengan cara ini aku khawatir bukan tidak mungkin menjadi keluarga terkuat di dunia sensi. Ucap Leiji tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Rona merah muncul di wajah cantik Sun-er ketika dia mendengar ini. Kecelakaan, ini benar-benar hanya kecelakaan. Ucap Xiaoyan juga tersenyum. Apa? Jadi ini benar-benar kecelakaan? Ucap Yueli mata merah mudanya langsung melebar. Gadis bodoh, ayah hanya bercanda. Kamu lahir karena cinta ayah dan cinta ibu Sun-er. Bagaimana ini bisa menjadi kecelakaan? Ucap Xiaoyan membelai kepala Yueli. Penampilan Xiao Yueli juga menyentuh hati Xiaoyan sebagai seorang ayah. Dia sadar bahwa dia terlalu sedikit memberi waktunya untuk menemani anak-anaknya. Setelah melihat Xiao Yueli lagi, mau tidak mau Xiaoyan harus bertanya bagaimana kabar Xiao Xiao dan Xiao Lin. Meskipun hampir tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka di klan Dewa Api Kuno, tetapi tidak ada kerabat yang membantu mereka. Xiaoyan bisa membayangkan berapa kesepian dan penderitaan yang mereka alami. Jika disuruh memilih secara alami, Xiaoyan akan tinggal bersama keluarganya dan menghentikan jalannya. Tetapi keseriusan situasi membuat Xiaoyan tidak bisa mengabaikannya. Dia harus membuat pilihan antara perasaan dan dunia. Tidak ada cara untuk menyeimbangkan keduanya pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, demi semua orang yang dia sayangi, dia harus maju menjadi lebih kuat dan mengubah nasib sensi dari kehancuran. Alam hukuman dewa adalah contoh terbaik. Setelah sumber daya dijarah, maka keseimbangan dunia akan benar-benar rusak dan pada akhirnya akan runtuh seiring berjalannya waktu. Pada saat itu tidak satupun makhluk hidup di dunia sensi yang bisa melarikan diri dari kematian. Jadi Xiaoyan tidak punya jalan keluar. Juga tidak bisa menjelaskan hal ini kepada Sun-er dan Xiao Yueli. Dia tidak ingin menambahkan beban kepada mereka semua. Yueli tidak menyalahkan ayah. Orang tua Tianzong memberitahuku bahwa ayah memikul beban yang tak terbayangkan di belakangnya. Baru saja Yueli hanya bercanda dengan ayah. Ucap Yueli memegang lengan Xiaoyan untuk menghibur emosinya. Baik, ayah dan ibu cepatlah berlatih. Yueli akan melindungi area ini untukmu. Ucap Yueli lagi. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.